Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. So per hari ini saya bakalan mengupdate pergerakan harga Bitcoin, tapi sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya kita membahas dari crypto market cap per hari ini. Yang dimana per hari ini crypto market cap berada di 799,49 billion dolar, yang dimana mengalami kenaikan sekitaran 0,59%. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari posisi top 10 cryptocurrency per hari ini, ya Polygon mengalami kenaikan sekitaran 0,50 persenan, untuk Cardano mengalami kenaikan sekitaran 1,80%, untuk Dogecoin mengalami kenaikan sekitaran 0,29 persenan, untuk XRP mengalami penurunan karena kita ngelihat ya posisi XRP kemarin ada sell yang cukup masif ya yang terjadi pada XRP, dan per hari ini mengalami penurunan sekitaran 2,83 persenan. Untuk BNB mengalami penurunan sekitaran 0,57%, dan untuk Ethereum mengalami kenaikan sekitaran 0,55%, dan untuk Bitcoin mengalami kenaikan sekitaran 0,66 persenan. Jadi per hari ini kalau misalnya kita melihat dari posisi top 10 cryptocurrency, posisi koreksi yang paling dalam itu terjadi pada XRP ya, karena kita ngelihat dari beberapa hari ke belakang ya, atau di minggu lalu posisi market XRP mengalami sell yang cukup masif ya. Begitupun dengan Cardano ya. Cardano itu dipengaruhi oleh kemarin itu karena ada ini ya, ada permasalahan dengan Coinbase. Jadi Cardano mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai hari ini ya, seperti itu ya. Semoga untuk Cardano dan XRP mengalami kenaikan lagi ya secepatnya, atau bisa cepat recovery-nya, seperti itu teman-teman ya. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke updatean Bitcoin per hari ini. Oke, jadi teman-teman, sekarang saya sudah berada di posisi market Bitcoin, tapi sebelum kita ngelihat posisi time frame 4 jam, alangkah baiknya kita ngelihat dari posisi daily terlebih dahulu, yang ngelihat posisinya itu close dengan candle seperti apa. Yap, per hari ini posisi market Bitcoin itu close dengan posisi candle hijau yang cukup bagus ya. Bisa disebut juga ini posisi candlenya engulfing ya, yang dimana berarti di sini menandakan bahwasannya para buyer sudah mulai masuk ya, atau akan ada short squeeze terlebih dahulu pada Bitcoin untuk pengambilan likuidasi, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat posisinya akan kemana ya, kenaikannya akan kemana, atau posisi market Bitcoin akan lanjut turun ya, kita nggak tahu. Kita ngelihat atau kita coba prediksi pergerakan harga Bitcoin per hari ini ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari posisi daily, posisi market Bitcoin per hari ini close dengan candle yang sangat bagus teman-teman ya. Jadi ada angin segar untuk Bitcoin per hari ini. Apakah Bitcoin akan melanjutkan kenaikan atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi time frame 4 jam, sebenarnya di sini itu sudah ada beberapa setup ya. Saya sudah ada beberapa setup di Bitcoin dari per minggu lalu ya, seperti ini. Dan saya juga sudah setup open posisi untuk teman-teman yang berada di grup ya, berada di grup Crypto Newbie Analyst. Dan ya cukup lumayan profit ya, meskipun kenaikannya dari posisi harga entry point 16.300 sampai ke harga yang sekarang itu kenaikannya kisaran 2,30 persenan ya. Apakah si posisi market Bitcoin ini akan lanjut sampai 17.400an atau 17.500an? Nah, kalau misalkan si posisi market Bitcoin akan melanjutkan sampai ke sana, ada beberapa syarat yang harus dilalui dulu oleh Bitcoin. Yang pertama, sebenarnya saya menunggu untuk Bitcoin itu terjadi yang namanya trend change teman-teman, atau change of character. Kalau saja posisi market Bitcoin berhasil untuk break area posisi lower high posisi ini, akan ada kenaikan lanjutan ya. Menurut opini saya akan ada kenaikan lanjutan sampai 17.400 atau 17.200an teman-teman. Karena di posisi ini itu kalau misalnya kita ambil keseluruhan si posisi market itu dari 2022 ya, 2022
karena baru sekarang kan 2 hari ya kita memasuki tahun yang baru 2023 teman-teman gitu. Nah jadi si posisinya itu sebenarnya posisi market Bitcoin itu hanya tersideways di posisi range ini teman-teman ya. Jadi menurut opini saya ketika ada penurunan yang cukup signifikan atau ada buangan yang cukup besar di posisi market, akan ada liquidity yang diambil terlebih dahulu sebelum akhirnya posisi market melanjutkan penurunan teman-teman, seperti itu. Dan juga di posisi 17.600 atau 17.400 ya, range-nya di posisi itu adalah posisi area flip untuk Bitcoin, yang artinya di posisi ini itu adalah posisi area order block para bearish, yang dimana posisinya sangat kuat dipertahankan oleh para bearish teman-teman, atau sudah ada jaringan gimana ya, sudah ada yang open posisi atau mencegah harga Bitcoin supaya tidak bisa lebih tinggi daripada sekarang. Jadi kalau menurut saya atau opini saya, selama si posisi market Bitcoin masih bisa berhasil atau masih bisa maintain di kisaran harga yang sekarang, akan ada kenaikan sampai 17.200 sampai 17.400 atau 17.500an seperti itu. Jadi untuk sekarang sebenarnya setupan yang paling bagus untuk kita ngambil open posisi long itu berada di posisi ini ya. Jadi akan ada sekali lagi penurunan, teman-teman mencoba untuk testing terlebih dahulu demand sekali lagi ya. Jadi untuk sekarang seperti ini akan ada penurunan dulu sampai 16.400 atau 16.500an ya. Dia naik, turun, baru naik lagi. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau mengambil open posisi long yang bagus di Bitcoin, saya saranin teman-teman ngambil di 16.400 atau 16.300an. Tapi tetap ya teman-teman harus dior atau do your own research ya. TP pertamanya berada di mana? 16.900 ya, dan maksimal TP-nya sampai 17.400an. Itu untuk Bitcoin per hari ini ya, karena untuk price action Bitcoin per hari ini nggak cukup menarik ya. Si posisinya hanya tersideways di posisi range ini seperti itu. Kita akan melihat posisi outlook dari beberapa market yang lainnya seperti USDT dominance. Apabila si posisi market USDT dominant ya, karena si posisinya sekarang sudah berada di posisi area control supply, yang dimana posisi 8,95% USDT dominance ini adalah posisi area yang paling kuat ya untuk USDT dominance, karena kita ngelihat posisinya ya, si posisi ini menjadi posisi control supply dan posisi market USDT dominance berhasil terjaga dengan sangat ketat di posisi kisaran ini ya, bahkan sampai 5 kali teman-teman ya, sampai 5 kali si posisinya testing ke 8,80%an. Itu apakah si posisinya itu bakalan berhasil untuk break ya, karena semakin sering area supply atau semakin sering area demand dites, akan terjadi yang namanya breakout ya, akan terjadi yang namanya breakout. Cuman kita nunggu dulu aja apakah si posisinya berhasil untuk break signifikan. Kalau misalnya berhasil untuk break ya, kenaikan selanjutnya ada di kisaran 9,29% atau sampai ke 9%an untuk USDT dominance. Kalau misalnya berhasil break ya berarti untuk Bitcoin akan melanjutkan penurunan atau koreksi sampai kemana? Sampai ke kisaran ini teman-teman ya, sampai ke kisaran 15.400 seperti itu ya, karena kalau misalnya kita ngelihat juga posisi market masih pada liburan mungkin ya, jadi volume masih kecil seperti itu. Jadi untuk sekarang, untuk updatean Bitcoin per hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk teman-teman tetap dior atau do your own research ya, sebelum melakukan entry point jangan lupa untuk dianalisa ulang. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Chandra pamit dari Crypto Newbie Analyst. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.